Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan video ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Hanindiana Diva dari kelas 11-8, kelompok 6, dengan nomor absen 9. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema lahan gambut. Sebagai bagian dari kegiatan P5 yang diikuti oleh siswa kelas 10 dan 11, observasi dilakukan secara bergantian oleh masing-masing tingkat. Saya berkesempatan mengikuti observasi langsung ke kawasan lahan gambut yang berada di Jalan Gubernur Sarkawi, tepatnya di wilayah Banyuhirang, Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan tersebut, saya melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik lahan gambut, mulai dari tekstur tanah hingga pengukuran pH air dan tanah yang menunjukkan tingkat keasaman yang tinggi. Selain itu, saya juga mencatat jenis-jenis vegetasi khas yang dapat tumbuh di lahan gambut. Pengalaman ini sangat membuka wawasan saya mengenai pentingnya menjaga kelestarian lahan gambut yang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyimpan cadangan air, serta menyerap karbon yang berdampak pada pengendalian perubahan iklim. Saya juga menyadari risiko besar yang dapat terjadi apabila lahan gambut dibakar atau dirusak, yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat sekitar. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang hasil pengamatan di lapangan, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu lahan gambut. Lahan gambut adalah jenis lahan basah yang terbentuk dari tumpukan bahan-bahan organik seperti daun, batang, akar, dan sisa-sisa tumbuhan lain yang sudah mati. Tumpukan ini terbentuk dalam waktu yang sangat lama, bisa sampai ratusan atau bahkan ribuan tahun. Proses ini terjadi di tempat yang selalu basah dan tergenang air, seperti di rawa atau cekungan yang airnya tidak mengalir, karena kondisi lingkungannya lembab dan minim oksigen. Sisa-sisa tumbuhan tadi tidak bisa membusuk secara sempurna. Lama-kelamaan, semua itu menumpuk dan berubah menjadi lapisan tanah yang disebut gambut. Tanah gambut punya ciri khas yang berbeda dari tanah biasa. Kandungan bahan organiknya sangat tinggi, warnanya juga gelap, dan tanahnya bisa menyerap banyak air. Tapi, meskipun terlihat seperti tanah subur, lahan gambut sebenarnya tidak banyak mengandung unsur hara, sehingga tidak semua tanaman bisa tumbuh dengan baik di atasnya. Meskipun begitu, lahan gambut punya peran penting dalam menjaga lingkungan. Lahan ini bisa menyimpan air dan membantu mencegah banjir, terutama saat musim hujan. Selain itu, lahan gambut juga menyimpan cadangan karbon dalam jumlah yang besar, yang sangat penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Lalu, ada beberapa data yang saya kumpulkan saat melakukan observasi langsung di lokasi lahan gambut, seperti kondisi tekstur tanah, tingkat keasaman atau pH, serta jenis vegetasi yang tumbuh di atasnya. Yang pertama, dari segi tekstur, lahan gambut memiliki ciri yang sangat khas. Saat saya menginjak tanahnya, terasa sangat lembek, basah, dan lunak. Kaki saya mudah tenggelam ke dalam tanah, bahkan tanpa memberi tekanan yang terlalu kuat dalam pijakannya. Ini terjadi karena tanah gambut mengandung banyak air dan bahan organik yang belum terurai sempurna. Struktur tanahnya tidak sepadat tanah mineral biasa, sehingga lebih rapuh dan sangat mudah rusak jika dipijak
atau diganggu terus-menerus. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan gambut merupakan ekosistem yang sangat sensitif dan harus dijaga dengan baik agar tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya, saya juga melakukan pengukuran tingkat keasaman atau pH pada air dan tanah di lokasi. Hasil pengukuran pH air menunjukkan angka 4. Ini berarti air di lahan gambut bersifat asam. Keasaman ini biasanya berasal dari proses pelapukan bahan organik yang belum sepenuhnya terurai, yang memang menjadi salah satu ciri utama lahan gambut. Untuk pH tanah, saya mencatat 3 titik pengukuran dengan hasil. Di area selokan, pH yang kami dapat adalah 3,5. Di bagian jalan, pH-nya 3. Dan di sekitar area tanaman atau kebun, pH-nya kembali 3,5. Semua angka tersebut termasuk ke dalam kategori sangat asam. Tanah dengan pH serendah ini biasanya tidak cocok untuk ditanami tanaman biasa, karena kandungan nutrisinya sangat rendah dan kondisi tanahnya tidak mendukung pertumbuhan secara optimal. Hanya tanaman tertentu saja yang bisa bertahan di lingkungan seperti ini. Selama pengamatan, saya menemukan beberapa jenis vegetasi yang berhasil tumbuh di atas tanah gambut, seperti pakis, burung tikus, dan galem. Ketiga jenis tanaman ini merupakan contoh vegetasi khas lahan gambut yang mampu beradaptasi di tanah yang asam dan miskin unsur hara. Kehadiran tanaman-tanaman ini juga menunjukkan bahwa meskipun kondisi lahannya sulit, tetap ada kehidupan yang berkembang. Dan itu menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem gambut itu sendiri. Melalui observasi langsung ini, saya jadi lebih memahami bahwa lahan gambut bukanlah jenis lahan biasa. Karakteristiknya yang lembek dan rentan, tingkat keasamannya yang tinggi, serta vegetasi khas yang tumbuh di atasnya, menunjukkan bahwa ekosistem ini memiliki peran penting yang tidak bisa digantikan. Jika tidak dijaga, lahan gambut bisa mengalami kerusakan yang nampaknya sangat luas, mulai dari terganggunya keseimbangan alam, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya resiko bencana seperti kebakaran hutan dan banjir. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lahan gambut. Lindungi, rawat, dan jaga lahan gambut demi masa depan yang lestari dan bumi yang lebih sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi laporan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.